Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Makrifat Ambon, Manise. Judul yang kita angkat kali ini adalah syariat agama itu tidak wajib. Dan muamalahnya Mr. TM nggak mau memakai syariatnya Nabi Muhammad. Ya. Nanti digoreng nih sama YouTuber goblok-goblok gitu ya. Kita kerjain aja ya. Syariat adalah ilmu akal, ilmu jasmani, ilmu dunia. Makanya syariat itu dikonsumsi akal, diserap lewat panca indera, diolah lewat pikiran, kemudian menjadi pengetahuan dan interpretasi. Mulai dilihat, dibaca, didengar, didiskusikan, semuanya memakai akal. Sifat akal itu untuk dunia, sedangkan dunia adalah relatif, baharu, ya kan? Ya enggak? Betul. Dunianya baru enggak? Baru. Maka ilmu dunia baru apa kodim? Baru. Akalnya baru apa kodim? Baru. Ilmu akal baru apa kodim? Baru. Baru. Baru itu berarti apa? Terbarukan atau akan selalu baru. Ya. Jadi hukumnya akan selalu baru jika berbeda ruang dan waktunya. Jadi tidak kekal ya. Akan selalu berubah karena mengikut hukum ruang dan waktu. Dulu sama sekarang dunianya sama nggak? Dunianya? Beda. Sekarang akan datang sama nggak dunianya? Beda. Eksisinya beda nggak? Beda. Maka syariatnya beda nggak? Beda. Beda. Tetapi ilmu hakikatnya, ya, ruhnya, ilmunya sama nggak? Sama. Sama. Makanya belajar hakikat harus lewat metodologi. Semua hakikat sama nggak? Sama. Hakikatnya Nasrani, hakikatnya Islam, hakikatnya Konghucu, hakikatnya Hindu Buddha sama nggak? Sama. Sama. Karena ilmu hakikat tidak ilmu baru ya, betul ya? Betul. Dan ilmu hakikat adalah ilmu yang qadim. Tetapi menerangkan hakikatnya dengan syariatnya hakikat namanya tarekat. Tapi tarekat ini seolah-olah baru ya. Tarekat ini menyampaikannya kan syariat kan? Tarekat kan syariatnya hakikat. Nah kalau syariatnya hakikat ya, berarti penyampaiannya baru apa qadim penyampaiannya? Penyampaiannya baru, prakteknya qadim ya. Paham ya? Paham. Makanya di dalam Hindu Buddha ada istilah guru Atman, betul gak? Nah, karena apa? Penyampaiannya di dunia. Maka baru apa qadim? Baru. Di Buddha ada nggak istilah Buddha? Ada. Di Nasrani ada nggak istilah Roh Kudus? Ada. Di
zaman Islam Nabi Muhammad ada nggak istilah Rasulullah? Nah, penyampaian tadi baru apa kodim? Baru. Maka seolah-olah berubah-berubah itu enggak? Padahal hakikatnya kodim. Ya. Yang disebut guru Atman, guru Buddha, Roh Kudus, Rasulullah sama enggak? Sama. Taurat, Injil, Zabur, nurnya sama enggak? Sama. Sama. Allah, Tuhan, Sang Yang Widi sama enggak? Sama. Sama. Tetapi disampaikan di dunia, memakai syariatnya dunia, baru apa kodim? Baru. Maka ada nggak perbedaan namanya? Ada. Ada. Paham ya? Nah ini kalau nggak, ini mana. Nah harus tahu ini dulu biar kau nggak pening ya. Ini sifat-sifat dimensional ya. Biar kau tahu mana batasan ilmu dunia, mana akhirat, mana relatif, mana kekal, ya kan? Ya. Praktek yang hakikat, sekali lagi, baru apa kodim prakteknya? Kodim. Penyampaian ilmu hakikat, yaitu syariat hakikat, baru apa kodim? Baru. Ya. Makanya di Islam ada namanya bayatul enggak? Di Nasrani ada namanya baptis. Di Hindu Buddha namanya inisiasi. Berbeda-beda kan ini? Beda. Tetapi hakikatnya sama enggak? Sama. Tetapi penyampaiannya beda enggak? Beda. Paham ya? Karena penyampaian ilmu hakikat di syariat namanya tarekat. Maka sifatnya baharu. Demikian juga agama. Hakikat semua agama sama enggak? Sama. Tapi syariat semua agama beda enggak? Beda. Nah, kan? Karena syariat itu baharu. Betul? Betul. Nah, hakikat Rasulullah Musa, Rasulullah Isa, Rasulullah Muhammad sama enggak? Sama. Tetapi syariatnya beda enggak? Beda. Beda. Jelas ya. Kalau tahu ini enak, ya kan? Coba kalau nggak tahu, eker-ekeran semua itu enggak. Nah, zaman ini secara duniawinya beda nggak dengan zaman Nabi Muhammad? Beda. Beda berapa tahun? 1400. Ya hampir 1.500 tahun. Ya kan begitu ya. Nah, syariat itu baru apa kodim? Baru. Baru. Maka kau mau memakai syariat Nabi Muhammad di zaman ini? Tidak. Ya nggak mau lah. Betul nggak? Walaupun kau nggak bilang nggak mau, praktekmu sudah nggak cocok sama syariat Nabi Muhammad. Betul nggak? Betul. Nabi Muhammad pakai jubah, kau pakai kaos. Nabi Muhammad pakai onta, kau pakai motor, ya kan? Nggak ada yang sama sudah. Nah, tetapi ada syariat yang telah disempurnakan. Syariat ibadah. Nah ini nggak boleh dirubah-rubah ya. Tetapi syariat muamalah, ya boleh dong. Aku nggak mau sama dengan syariat Muhammad, nggak mau aku. Kalau aku sama dengan syariat Muhammad, berarti aku mundur 1.500 tahun yang lalu dan hidup di padang pasir. Betul nggak? Betul. Kan beda existing ya. Tetapi syariat Nabi Muhammad telah sempurna karena Islam telah disempurnakan. Maka ibadah kita secara syariatnya wajib memakai syariat Nabi Muhammad. Jelas ya? Jelas. Syariat ibadah, syariat muamalah. Ya enggak maulah. Betul enggak? Syariat muamalahnya kita sederhana, ngikut saja hukum undang-undang positif yang berlaku, ya enggak? Betul. Karena yang apa? Yang membuat aturan dan yang menilai adalah undang-undang apa syariat agama? Undang-undang. Kalau kau melanggar undang-undang, yang menghukum siapa? Apakah syariat agama? Enggak toh, tapi hukum, betul enggak? Hukum positif, betul enggak? Nah, akhirnya apa? Syariat agamamu ya, yang muamalah hanya berlaku di lingkunganmu saja, betul enggak? Betul. Karena kau hidup di wilayah NKRI, sudah enggak ada aturan yang memakai syariat Islam saja, betul enggak? Betul.
Nggak usah salaman ya. Nggak usah salaman ya. Karena ini apa? Lagi video ini ya. Nah, tetapi hakikat kita dengan hakikat semua agama sama nggak? Sama. Syariat kita dan syariat agama lain harusnya memakai syariat undang-undang hukum positif muamalahnya, betul nggak? Betul. Kau kerja pakai aturan kerjaan nggak itu? Betul. Kau pakai aturan pekerjaan, pakai aturan syariat agama, aturan kerja. Kemudian undang-undang dan sebagainya. Kau sekolah, kau berwarga negara, diatur undang-undang apa diatur syariat? Diatur undang-undang, ya. Nah, syariatnya orang Hindu, syariatnya orang Buddha, Konghucu, Islam, Nasrani, secara warga negara sama nggak? Sama. Syariat dunianya loh ya. Nah, hukum membedakan nggak antara umat Islam dan umat Nasrani? Tidak. Hukum tidak pandang bulu, betul nggak? Hukum berlaku bagi siapa saja yang ada di wilayah hukum, betul nggak? Maka berlaku aturan hukum, betul nggak? Beda nggak antara Islam sama Nasrani? Sama. Nah, hati-hati ya. Maka rumusnya tadi ya. Tetapi syariat ibadahnya beda nggak? Beda. Kita yang Islam memakai syariat ibadah versi Nabi Muhammad. Tetapi muamalah kita memakai aturan perundangan positif yang berlaku. Ya Bapak? Betul. Nah, contohnya ya. Kau kerja, kau apa? Kan diatur undang-undang. Kau naik motor harus pakai SIM, betul nggak? Betul. Harus nyalakan lampu, pakai helm. Apakah itu ada syariat agama? Bukan. Ya, kau nikah, ya, diatur ini. Yang atur negara apa agama? Negara, betul nggak? Ya, enggak. Ya, jelas ya? Jelas. Kau lahir, misalnya punya anak, kemudian harus urus akte anakmu, betul nggak? Itu aturan negara atau aturan syariat agama? Negara, ya. Demikian juga masalah pajak, masalah hak dan kewajiban warga negara. Diatur syariat agama atau diatur hukum undang-undang? Hukum undang-undang, ya. Di mata hukum tidak pandang bulu kau agama apa mereknya, betul ya? Maka muamalahnya Mr. TM tidak memakai syariatnya Nabi Muhammad. Jelas? Jelas. Syariat muamalahnya Mr. TM memakai syariatnya perundangan hukum positif yang berlaku di wilayah NKRI. Makanya Mr. TM nggak teroris, nggak anarkis, nggak komunis, betul nggak? Nggak rasis, betul nggak? Makanya, kalau misalkan ya kau di syariat Islam, kan kau merasa benar sendiri, betul nggak? Nyalanya salah, betul nggak? Nah, tetapi prakteknya di muamalah di wilayah NKRI, kau kan nggak boleh memerangi orang lain, betul nggak? Yang bahaya ini kau menempatkan tidak pada tempatnya. Umat Islam ya di zaman ini ngotot memakai syariat Nabi Muhammad. Waduh ya. Dan kalau nggak sama dianggap salah, betul nggak? Ini bahaya ini. Syariat ibadahmu oke, karena telah disempurnakan syariat Islamnya. Tetapi syariat muamalah harusnya kau memakai syariat di zamanmu sendiri. Betul nggak? Dengan aturan undang-undang positif yang berlaku karena kau hidup di wilayah NKRI, bukan di tanah Arab. Betul? Tetapi hakikatnya kita wajib lewat metodologi. Makanya ada orang Nasrani belajar di sini, perlu nggak masuk Islam? Tidak. Nggak perlu, betul nggak? Kau memakai syariat ibadah, misalnya dari Nasrani, kau memakai syariat ibadah versi Nabi Isa, betul nggak? Betul. Tetapi kalau kau mau masuk syariat Islam, ya silakan. Tapi kan saya nggak nyuruh, iya. Betul. Tetapi praktek hakikatmu, kalau kau belajar di sini, kau mesti memakai metodologi.
Sama nggak metodologinya Islam, Nasrani, Yahudi, Konghucu, Buddha? Sama. Ya Kak? Betul. Nah, enak begitu. Akhirnya rukun nggak agama? Rukun. Rukun. Ya. Tetapi kalau kau bertahan di syariat Islam, oh kamu perang-perangan pasti. Karena apa? Semua agama menyampaikan agamanya benar, betul nggak? Betul. Karena Rasulnya diturunkan untuk membenarkan yang salah. Maka pasti bilang inilah yang benar, yang lain salah, betul nggak? Nabi Isa bilang begitu nggak? Betul. Nabi Musa bilang begitu nggak? Nabi Muhammad bilang begitu nggak? Betul. Lah kalau semuanya benar, yang menganggap yang lain salah, maka perang-peranganlah kalian, betul nggak? Padahal isinya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sama nggak? Sama. Itu. Kalau kau terkotak dengan syariat buta, oh kau pasti perang itu sesama bangsa, sesama warga negara, betul nggak? Kan itu yang dikhawatirkan negara. Kalau sama apa praktek agama yang garis keras sumbu pendek itu ya, dikit-dikit radikal akhirnya. Itu bahaya itu. Dia bukan Islam yang asli, dia mereknya saja Islam, sumbu pendek itu gampang meleduk. Yang Islam yang asli itu rahmatan lil alamin. Ya Allah wala yula alaih. Hakul yakin dan ilmin wa amalion. Islam yang asli ya. Coba Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Musa semuanya rahmatan lil alamin. Makanya Nabi Muhammad ya, agama terakhir apa di zaman Nabi Muhammad? Nasrani. Apakah Nabi Muhammad berdakwah hanya untuk Nasrani? Enggak. Apakah Nabi Isa berdakwah hanya untuk umat Yahudi? Nah, kalau sekarang, apakah kita hanya berdakwah untuk agama Islam? Tidak. Misal CM berdakwah untuk semua orang, betul nggak? Betul. Lah kalau saya hanya memakai karakteristik ciri Islam saja, maka saya nggak bisa merangkul agama Nasrani, betul nggak? Betul. Saya tanya sekali lagi, betul nggak Nabi Muhammad dakwahnya bukan hanya untuk umat Nasrani? Betul. Padahal agama terakhir apa waktu itu? Nasrani. Nabi Isa, betul nggak beliau tidak hanya dakwah untuk umat Yahudi, betul nggak? Betul. Padahal agama terakhir adalah, nah sekarang agama terakhir kita apa di dunia? Islam toh. Nah, saya tidak berdakwah hanya untuk umat Islam, betul nggak? Betul. Saya dakwah untuk semua orang, boleh nggak? Boleh. Boleh. Bahkan yang nggak boleh adalah hanya untuk golonganmu sendiri. Itu namanya sempit. Berarti agama sempit, betul nggak? Betul. Islam kan rahmatan lil alamin, bukan lil boloin, golongan in, organisasi itu nggak? Betul. Rahmatan lil alamin. Orang Hindu boleh nggak masuk sini? Boleh. Boleh. Inilah Hindu zaman ini, betul nggak? Betul. Orang Buddha boleh nggak masuk sini? Boleh. Inilah Buddha zaman ini. Orang Konghucu, Boleh. inilah Konghucu zaman ini. Orang Nasrani boleh nggak ke sini? Boleh. Inilah Nasrani zaman ini. Orang Islam boleh nggak ke sini? Boleh. Inilah Islam zaman ini. Enak. Sebetulnya agama cuma satu. Nah, cuman kata orang Islam, agama satu Islam semua, betul nggak? Betul. Sebetulnya pun Nasrani pun bilang gitu, Nasrani semua. Hindu pun begitu, Hindu semua. Itulah kalau kau memahami agama dengan kacamata syariat, ada kelar-kelir banyak agama, betul nggak? Betul. Tapi kalau kau sudah masuk ke hakikat, agama cuman satu, wajib lewat metodologi. Kalau nggak lewat metodologi bukan agama. Enak ya? Enak. Jadi saya Mr. TM nggak mau muamalah saya memakai syariat Nabi Muhammad. Jelas saya pakai topi, sama kan dengan Nabi Muhammad? Beda. Saya pakai jaket, sama kan dengan Nabi Muhammad? Beda. Saya pakai HP, bahkan nggak ada yang sama. Masa saya bilang aku pakai syariat Nabi Muhammad, betul nggak? Jujur aja, nggak cocok, betul nggak? Cuman diomong, kita pakai syariat Nabi Muhammad, pret. Kamu kesini naik motor, naik apa, betul kan? Ya gayamu doang. Cuman gaya dipanjang-panjang jenggotnya, betul nggak? Itu yang dikira ini Nabi Muhammad, yang lainnya enggak, betul nggak? Betul.
Coba kalau pakai syariat Muhammad, kau kawin banyak, kau dihantam sama istri, betul gak? Ya enggak? Betul. Tapi gayanya kan aku sangat bersyariat itu, preketek. Jujur aja lo ya. Jadi Mr. TM, nanti biar digoreng YouTuber goblok-goblok ya, tidak memakai syariatnya Nabi Muhammad. Ya, muamalahnya ya. Tapi ibadahnya syariatnya sama nggak dengan Nabi Muhammad? Karena Islam telah disempurnakan. Enak toh? Enak. Jangan merubah cara sholat, ya. Jangan merubah cara syahadat atau puasa haji. Yang kurang ajar ini orang yang dangkal ilmu. Jelas-jelas syahadat bersaksi diartikan macam-macam. Pada zaman Nabi Muhammad bersaksi nggak? Saksi. Ada Rasulullahnya? Ada. Wujud? Wujud. Ada. Di tempat lain selain di kampus Al Marifat, ada nggak Rasulullahnya? Enggak. Ada wujudnya? Apalagi bersaksi nggak syahadatnya? Apalagi di sini ada nggak Rasulullahnya? Ada. Ada nggak wujudnya? Ada. Disaksikan nggak dalam syahadatnya? Saksikan. Jelas. Ini malahan yang persis zaman Nabi, betul nggak? Betul. Yang di luar sana entah tuh gerandong semua tuh nggak? Ya betul. Betul. Gitu gayanya dikaji. Kau makin mengkaji, makin pinter, makin sesat. Kenapa? Otakmu yang main. Padahal ini kan harusnya praktek. Bersaksi pakai mata, ya kan? Ada yang kau saksikan, kau tahu cara menyaksikan, dan tahu kronologis yang disaksikan. Kalau ada yang disaksikan kan gampang, nggak usah pinter-pinter itu nggak? Betul. Tetapi kalau nggak ada yang disaksikan, otakmu kemana-mana tuh. Yang itu adalah kita yakin, kita percaya, kita mengamani, preketek. Bersaksi kok repot gelar itu nggak? Ya kalau Betul. kalau nggak ada barangnya memang repot, khayalan tingkat tinggi itu nggak? Betul. Ini semua makanya paling gampang tak bilang kafir itu semua. Mereka marah, biar saja nggak ada dalilnya. Kalau Islammu nggak melewati syarat rukun, sah nggak Islammu? Tidak. Tapi ngaku-ngaku boleh nggak? Boleh. Sembarang, tapi kan nggak sah. Mau syahadatnya nggak bersaksi, gimana mau sah? Bunyinya loh ya, kecuali nggak diomong, betul nggak? Ayo syahadat. Ini mending gitu nggak? Ngomong di majelis nggak? Ayo syahadat. Mending gitu kan ngomong. Tapi kalau diomong, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan. Wah, itu keliru, gitu nggak? Makin kelihatan gendengnya, itu nggak? Mending gendeng nggak kelihatan orang, itu nggak? Kau gendeng mau omongan lagi, sama seperti kau tunjukkan aku gendeng, gitu ya? Jelas ya itu? Jelas. Bunyinya kau bilang bersaksi, tapi nggak ada kau saksikan, kan gendeng itu. Coba kamu diam nggak ngomong, orang kan nggak tahu kalau kau gendeng, itu nggak? Nah, akhirnya karena kau gendeng, tak bilang kau gendeng saja, itu nggak? Terserah kau pilih mana, kau gendeng apa kafir? Yang di luar ya, ya kak, sah nggak syahadatnya? Tidak. Nah, kafir kan? Nah, kalau kau nggak bilang di kafir, ya berarti kau tak bilang gendeng kan? Aku tersinggung pak. Kenapa aku ini umat Islam? Kenapa dibilang kafir sampai setiap? Oh, maaf. Berarti kau gendeng, gitu. Ya kan? Udah bunyi bersaksi kok. Kecuali kau rubah syahadat tuh, clear. Berarti kau kafir tapi nggak gendeng gitu. Aku percaya loh itu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Betul nggak? Kau waras tapi kafir. Ya. Kan mending begitu daripada kau gendeng kau kafir itu nggak? Iya nggak? Kau gendeng dan kafir ya. Bagi yang syahadatnya nggak bersaksi, berarti dia kafir apa beriman? Tapi Kafir apa Islam? Kafir. Diomong gendeng betul itu? Gendeng, nggak cocok sama omongan itu nggak? Berarti syahadatnya orang di luar itu kafir dan gendeng. Mending dirubah sedikit tuh nggak? Aku ucapkan, ya kan? Berarti waras kan dia? Tapi kafir, ya nggak? Kan disuruh pilih kau tuh, ya nggak? Apa Mr. Joe? Ya nggak? Nah, tapi di sini kafir apa beriman? Beriman. Ya, kan kafir apa Islam? Islam. Gendeng apa waras? Waras. Waras dan Islam. Loh enak tuh? Nah, di luar dibilang kafir emosi, padahal benar-benar nggak kenal, gitu. Nggak bisa bersaksi toh? Kan kafir.
Karena syahadatmu nggak sah, Islammu pun nggak sah. Kau ucapkan nggak cocok, ya berarti kan gendeng. Sama seperti ini loh kucing, loh. Dilihat orang gendeng kayak ini, nggak cocok, iya nggak? Bus itu, miang ya. Oh gendeng orang itu nggak? Aku bersaksi, nggak ada yang aku saksikan. Oh gendeng nggak betul nggak? Ya, jadi gitu ya. Bolehlah bilang ya judulnya ya, Mr. TM tidak memakai muamalahnya tidak memakai syariat Nabi Muhammad ya. Nah itu ya. Terserah. Atau juga syariatnya orang di luar itu masih kafir dan gendeng. Ya bebas sembarang ya. Biar digoreng sama YouTuber goblok-goblok ya. Nah jelas ya. Karena apa? Itu syarat rukun. Kalau nggak melewati syarat rukun diakui nggak? Sah nggak? Enggak. Gitu aja dulu ya. Nah, nggak usah lama-lama dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan ya. Kalian jangan ikut kafir ya. Jangan ikut gendeng ya. Nah, itu ya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.